Kami akan berlanjut ke informasi industri wisata dan kuliner tengah mempersiapkan skenario new normal dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Para pengusaha menyambut baik rencana pembukaan kembali kegiatan bisnis pasca penerapan PSBB yang menyebabkan penurunan pendapatan. Daerah Istimewa Yogyakarta tengah melakukan persiapan skenario protokol new normal atau kenormalan baru. Salah satunya pemerintah Provinsi DIY menyiapkan protokol kesehatan untuk tempat-tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang mulai menerapkan protokol kesehatan adalah objek wisata Kali Biru di Kulon Progo. Pengelola wisata memasang sejumlah wastafel di beberapa titik yang nantinya digunakan untuk para pengunjung yang hendak mencuci tangan. Mencuci tangan menjadi salah satu peraturan baru yang diterapkan pengelola sebagai protokol kesehatan di masa new normal nanti. Peraturan lain yang akan diterapkan antara lain menggunakan masker dan menjaga jarak antar pengunjung. Untuk memastikan pengunjung tidak berkerumun, pengelola akan membatasi jumlah pengunjung setiap harinya. Adanya rencana dibukanya kembali tempat wisata dengan protokol kesehatan, pengelola merasa lega karena ratusan warga sekitar menggantungkan hidupnya di tempat wisata ini. Baik yang bekerja di objek wisata maupun sektor pendukungnya seperti kuliner, jasa parkir, dan pusat oleh-oleh. Harus pakai satu masker, kemudian kita dapat bantuan juga dari Dinas Pariwisata, kemudian UMKM di Jogja ini untuk alat kesehatan yaitu wastafel. Yang lebih utama adalah nanti harus mengikuti aturan-aturan yang masuk sini, misalnya harus cuci tangan, masker, kemudian jarak tetap harus kita jaga. Tidak hanya sektor pariwisata, sektor kuliner juga tengah menyesuaikan pola bisnis new normal. Sejumlah pengusaha kedai kopi di Jakarta tengah menyiapkan skenario protokol new normal. Salah satu pemilik kedai kopi di Jakarta Selatan, Ariel Giovanni, mengaku antusias menyambut kemungkinan kondisi new normal di bulan Juni mendatang. Menurutnya, kondisi new normal dapat menjadi titik pemulihan bisnis yang sempat terpuruk saat kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Ia mengaku omset kedai kopinya turun sampai 60%. Menyambut kondisi new normal, Ariel sudah menyiapkan protokol kesehatan di kedai kopinya, yakni dengan membatasi jumlah pengunjung hanya 50% dari kapasitas dan menyiapkan hand sanitizer bagi para pekerja dan pelanggan. Selain itu, Ariel juga memastikan kebersihan dalam proses produksi makanan dan minuman. Pegawai juga diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan dalam beraktivitas. Meja pasti kita kurangin, kapasitas mungkin maksimal tuh 50%. Jadi meja bisa cukup jauh-jauhan untuk mensupport physical distancing juga yang dari pemerintah. Dari segi alat-alat kesehatan juga protokol kesehatan kita juga kita perketat. Seperti staf kita semuanya pakai masker dan pakai sarung tangan dalam produksinya. Hand sanitizer kita sediakan juga. Pemerintah berencana menerapkan skenario pelaksanaan tatanan kenormalan baru mulai 5 Juni 2020. Skenario ini diharapkan dapat berdampak positif pada perekonomian dalam negeri. Di sisi lain, penerapan protokol kesehatan yang ketat juga menjadi perhatian pemerintah agar kurva penyebaran COVID-19 akan bisa diturunkan. Dari Jakarta dan Kulon Progo, Yogyakarta, Mercy Wijaya, Putut Karangjati, Metro TV. Pemerintah menegaskan rencana pembukaan mal dan ruang publik lainnya di Jakarta yang sedianya mulai 5 Juni mendatang masih sebatas skenario. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih dalam tahap mengevaluasi efektivitas penerapan PSBB di ibu kota. Hal ini diungkapkan Erlangga dalam konferensi video yang berlangsung di hari Rabu. Menurutnya, pemerintah masih fokus mengantisipasi dampak penularan COVID-19 dari arus mudik dan arus balik selama rangkaian Idul Fitri 14 Hijriah. Pernyataan Erlangga ini serupa dengan sikap Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, baik Pemprov DKI ataupun pemerintah pusat belum menentukan kepastian waktu pembukaan pusat perbelanjaan atau ruang publik lainnya. Semua hal tersebut bergantung dengan data atau kurva kasus positif COVID-19. Nah, kemudian terkait dengan DKI, itu karena DKI masih PSBB sampai 4 Juni, maka belum ada perencanaan lain menunggu PSBB yang 2 minggu ini, dan DKI masih menunggu harapan terkait dengan monitoring arus mudik
dan diharapkan dalam 2 minggu ini bisa terjadi penurunan.